Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita kembali di mata kuliah pengantar antropologi dan saya akan menyampaikan materi perkuliahan hari ini melalui media YouTube. Saya mohon maaf harus menyampaikan materi ini dengan media ini. Eh, Ya, adapun materi yang akan saya sampaikan di perkuliahan hari ini ialah berkaitan dengan manusia dan kebudayaan. Nah, seperti pada eh, gambar yang saya share dalam video ini, bisa dilihat, yaitu berkaitan dengan manusia dan kebudayaan. Ya, untuk slide selanjutnya, baik, kita akan beranjak terlebih dahulu berkaitan dengan pengertian manusia. Apa sih itu manusia? Sedangkan kita sendiri itu adalah manusia itu sendiri ya. Nah, adapun pengertiannya yaitu manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, mengapa demikian? Karena manusia itu mempunyai akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis. Bukan hanya itu, pengertian manusia secara umum adalah manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Nah, jika kita akan melihat pada poin pertama, yaitu sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jika kita bandingkan dengan makhluk lainnya, seperti misalnya ya hewan atau tumbuhan dan lain sebagainya, di sini sedikit egois sebenarnya manusia itu menyebutkan dirinya paling sempurna. Kemudian adapun faktor lainnya mengapa disebut sempurna yaitu karena memiliki akal dan pikiran yang mereka gunakan dalam melaksanakan atau menjalani kehidupannya. Dan manusia itu juga disebut sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Jadi ini berkaitan dengan posisi si manusia itu sendiri ketika mereka itu tanpa teman, tanpa kelompok, ya mereka disebut sebagai makhluk pribadi. Kemudian jika mereka berkumpul kepada semua anggota atau teman kelompok lainnya, ya tentu mereka disebut sebagai makhluk sosial. Ini hanya berkaitan dengan jumlah. Nah, jadi mungkin saya tidak panjang lebar menyebutkan apa itu manusia, dan itu pada intinya adalah mereka yang memiliki akal dan pikiran yang secara logis dan dinamis. Artinya apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka idekan, dan akal-akal yang mereka itu miliki itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa diterima oleh orang banyak, dan juga tentunya sesuai dengan kebutuhannya ke depannya selalu berubah-ubah. Jadi akal dan pikirannya itu selalu dinamis, selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Ya, itu berkaitan dengan apa itu manusia. Untuk slide selanjutnya, nah, adapun hakikat manusia, apa sih hakikat manusia itu? Jadi mengapa dia bisa disebut sebagai manusia? Yang pertama yaitu individu yang memiliki sifat rasional, yang tanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Nah, jadi sebagai makhluk yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan, tentunya kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan tingkah laku yang memang benar-benar bisa diterima baik oleh manusia itu sendiri maupun alam. Jadi jangan berharap jika kita disebut sebagai makhluk paling sempurna, tapi tahu-taunya kita tidak bisa mengatur tingkah laku kita, malah celakakan alam atau orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu makhluk
yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Jadi pada hakikatnya manusia itu dinamis, artinya selalu berkembang, dan ya, berkembangnya itu baik dari segi populasi, kemudian dari segi kreativitas, dari segi kebutuhan, dan dari segi hidup berkelompok. Mereka juga terus berkembang selama masa hidupnya. Begitu juga dengan secara biologis atau secara badaniah, manusia itu selalu berkembang, baik dari bayi sampai anak-anak, kemudian dewasa dan kembali ke tua dan pada akhirnya meninggal. Nah, itu secara biologis. Kemudian hakikat yang ketiga adalah individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri. Kemudian membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Nah, pada hakikatnya manusia itu adalah apa ya, sebuah makhluk, atau maksud saya makhluk yang memang menggerakkan dirinya sendiri, artinya memiliki kesadaran sendiri untuk selalu bergerak, baik untuk kebutuhan hidup maupun apa ya, kenyamanan bersama dengan makhluk lainnya maupun manusia-manusia lainnya dalam hidup kehidupan sosial gitu. Kemudian yang keempat itu hakikatnya adalah makhluk yang memiliki tenaga. Maksudnya tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi tenaga dalam yang dimaksud dalam hal ini ya tidak seperti di film-film yang kita lihat, yang mengeluarkan energi-energi tertentu, tapi tenaga dalam yang dimaksud dalam hal ini adalah rasa, emosi. Jadi setiap manusia itu selalu menggunakan emosi dirinya yang kemudian mampu mengendalikan badannya itu sendiri untuk bisa bergerak dan kemana arahnya. Itulah tenaga dalam yang dimaksud sebenarnya. Jadi tenaga dalam itu bisa juga bagian dari apa ya, kepercayaan diri, kemudian melawan rasa malas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan motivasi diri yang timbul dari dalam diri sendiri. Kurang lebih seperti itu tenaga dalam yang dimaksud. Baik, selanjutnya yaitu individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Jika kita lihat seperti pengertian ini, jadi manusia itu bisa kita anggap tidak bisa bekerja sendiri. Artinya dia selalu dipengaruhi oleh orang. Kemudian dalam hal ini dia akan selalu mengikuti lingkungannya sendiri. Jadi mereka harus menyesuaikan dengan lingkungan mereka masing-masing jika memang mereka ingin berada dalam lingkungan tersebut untuk mencapai kenyamanan hidup dalam lingkungan tersebut. Nah, lebih seperti itu. Kemudian hakikat yang selanjutnya adalah yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Nah, jika kita lihat di sini manusia itu adalah benar-benar orang atau makhluk yang mandiri. Jadi yang mengendalikan dirinya itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Cuman yang jika kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya ini, meskipun ada pengaruh lingkungan, tetapi si manusia itu juga harus
eh, bisa mengarahkan dirinya itu untuk tujuan apa mereka di dalam dunia ini dan apa sih yang bisa mereka lakukan untuk dirinya agar bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kurang lebih seperti itu hakikat manusia. Kemudian, nah, jika kita tadi berbicara dengan manusia, yaitu makhluk sebagai pribadi, nah, selanjutnya manusia itu akan berkumpul dengan berbanyak manusia atau dari berbagai pribadi, kemudian mereka menyatakan dirinya adalah sebagai masyarakat. Dan jadi pada intinya masyarakat itu adalah kelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa manusia itu adalah kumpulan dari, maksud saya masyarakat itu adalah kumpulan dari beberapa manusia yang memiliki tujuan tertentu secara bersama dan memiliki rasa bekerja sama. Kemudian dalam suatu masyarakat itu mereka akan mengorganisasikan kelompoknya itu sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu dan tentunya mereka akan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang mereka jalin gitu. Kemudian masyarakat juga disebut sebagai kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan, dan persatuan yang sama. Nah, jadi jika kita lihat di sini, pengertian di sini yaitu kelompok manusia yang memiliki kebiasaan. Artinya apa yang mereka lakukan secara bersama-sama dan kebiasaan itu sama, manusia satu dengan lainnya itu adalah sama. Kemudian mereka juga dalam sebuah tradisi tertentu dan memiliki persatuan yang sama dengan manusia yang lainnya, begitu. Kemudian masyarakat dari segi pengelompokannya, menurut si Mawardi dan Nur Hidayat, manusia maksud saya masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu masyarakat paguyuban. Yang dimaksud masyarakat paguyuban itu adalah masyarakat yang memiliki persekutuan hidup. Nah, persekutuan manusia yang disertai perasaan setia kawan dan perasaan kolektif yang besar. Nah, ciri-ciri masyarakat paguyuban itu adalah ketaatan, kesetiaan, dan kerelaan berkorban sebagaimana yang terdapat pada keluarga. Jadi pada intinya masyarakat paguyuban ini adalah masyarakat yang memiliki tujuan bersama, memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Tentunya mereka memiliki rasa ketaatan antar manusia yang ada dalam masyarakat paguyuban ini. Kemudian tentunya mereka menjalin kesetiaan yang sangat tinggi. Lebih-lebih mereka sampai menganggap seperti keluarga sendiri, begitu kurang lebih. Jadi jika di sesuatu hal mereka anggota mereka memerlukan sesuatu, mereka bisa langsung membantu. Kemudian sampai lebih-lebih mereka bisa atau rela berkorban demi kebutuhan anggota lainnya. Nah, itu masyarakat paguyuban. Kemudian ada juga masyarakat Pantembayan, yaitu masyarakat yang memiliki pertalian yang lebih renggang. Nah, sudah jelas ya perbedaannya dengan si paguyuban ini. Paguyuban ini ya
pertaliannya sangat erat, setia. Di sini sudah disebutkan lebih awal yang pertaliannya lebih renggang. Jadi jika diibaratkan seperti pasir, yang pasir itu terbentuk dari butir-butir pasir itu sendiri. Dan jika di sesuatu hal, atau maksudnya di suatu kesempatan, pasir-pasir itu bisa dipecah belah dengan begitu saja atau dipindahkan, sehingga tumpukan pasir itu berkurang dan terpecah belah dengan sangat mudah. Nah, itu diibaratkan seperti pasir. Jadi masyarakat Pantembayan ini adalah mudah untuk dipecah, dan ketaatan dan kesetiaannya itu tidak sama dengan masyarakat Paguyuban. Nah, adapun ciri-cirinya ialah mereka berbentuk atau terbentuk karena hanya dasar dari kewajiban mereka dan hak mereka yang inginkan. Kemudian solidaritasnya juga tidak kuat dan sifatnya hanya sementara. Jadi pada dasarnya masyarakat Pantembayan ini terbentuk dari sebuah organisasi yang memiliki tujuan bersama, tidak memiliki prinsip untuk membangun perkumpulan yang panjang atau yang lama, dan ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan secara bersama. Nah, jika memang sudah tercapai, ya sudah, mereka bubar begitu. Nah, itu macam-macam masyarakat. Nah, kemudian adapun tingkatan-tingkatan masyarakat ditinjau dari akibat perubahan dan perkembangan yang terjadi. Nah, jika dilihat dari perkembangan, masyarakat itu terdiri dari dua jenis masyarakat, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, masyarakat tradisional adalah sebagai bentuk dari kehidupan bersama dan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan lingkungan hidupnya, baik yang berupa manusia maupun yang berupa benda. Hal ini dapat dimengerti bahwa kehidupan masyarakat tradisional sangat tergantung pada manusia, maksudnya tergantung pada manusia lain dan kondisi alamnya. Nah, biasanya mata pencaharian masyarakat tradisional itu berpusat pada sektor pertanian dan nelayan. Nah, jadi masyarakat tradisional itu adalah masyarakat yang memiliki hidup berkelompok yang sangat yang sangat membangun kerjasama antar manusia yang ada di sekitarnya, dan mereka selalu berkaitan dengan lingkungan. Jadi apapun yang ada di lingkungannya, mereka memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya. Mereka di sini lebih pada masyarakat sebagai pekerja keras. Artinya mereka adalah para manusia yang mengolah lingkungan di sekitarnya. Seperti misalnya jika mereka berada di daerah pegunungan, mereka akan berkebun, memanfaatkan lahan-lahan yang mereka miliki, kemudian menanami berbagai budidaya pertanian yang mereka bisa manfaatkan. Tentunya tujuannya adalah menghasilkan makanan terutama. Artinya bisa menghasilkan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Kemudian ada juga masyarakat tradisional yang bekerja di sektor air, artinya mereka sebagai nelayan mencari ikan di laut lepas menggunakan perahu-perahu. Jadi itu masih pola-pola masyarakat tradisional. Ya, kemudian ada juga masyarakat modern, yaitu masyarakat yang memiliki pola perubahan dari masyarakat tradisional yang telah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu ukuran
kemajuan dapat terlihat pada pola hidup dan kehidupannya. Bidang mata pencaharian mereka tidak tergantung pada sektor pertanian semata, tetapi merambat pada sektor lain seperti jasa dan perdagangan. Jadi pengelompokan antara masyarakat tradisional dengan modern itu didasari pada aktivitas ataupun pekerjaan mereka masing-masing. Jika kita melihat masyarakat tradisional itu adalah mayoritas sebagai pekerja atau petani, berkebun dan lain sebagainya. Sedangkan di masyarakat modern ini pekerjaannya adalah mereka yang berjualan atau berdagang, kemudian mereka juga menjual jasa yang mereka miliki atau yang mereka mampu mereka jajakan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi orientasi dari masyarakat tradisional itu adalah hasil bumi atau mungkin padi atau ketela atau dan lain sebagainya yang bisa dikonsumsi secara langsung. Tetapi masyarakat modern itu orientasinya adalah hasilnya adalah uang. Jadi apapun pekerjaan yang mereka lakukan, pada intinya hasil yang mereka harapkan adalah uang. Nah, meskipun mereka sebagai makhluk individu secara biologis juga membutuhkan makan, uang mereka gunakan untuk membeli makanan. Jadi orientasi kerjanya adalah mendapatkan uang terlebih dahulu, kemudian baru mereka membeli kebutuhan yang mereka perlukan, gitu kurang lebih. Jadi cukup berbeda antara masyarakat tradisional dan modern tentunya. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi budaya. Jadi sesuai dengan judul awal, yaitu kita akan membahas manusia dan kebudayaan, dan manusia itu apa, dan jika mereka berkelompok bisa disebut sebagai masyarakat. Dan selanjutnya kita adalah akan berbicara terkait dengan budaya. Budaya atau kebudayaan, kata dasarnya adalah budaya, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bentuk jamak dari budi, budi atau akal, yang dapat kita artikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal seseorang atau manusia. Jika kita lihat dari segi bahasa Inggris, disebut sebagai dengan kultur, dan bahasa yang berasal dari bahasa Latin, yaitu colore, yang memiliki pengertian yaitu mengolah atau mengerjakan. Selain itu juga budaya juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Jadi dari asal kata ini kita bisa melihat pengertian yang cukup berbeda. Jika budaya itu adalah berkaitan dengan budi atau akal, kemudian jika dilihat dari segi asal kata bahasa Inggris, satu bahasa Latin, colore, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Jadi di bahasa Sanskerta dia menyebutkan sebagai sebuah aktivitas atau aktivitas dari akal, sedangkan di bahasa Latin dia lebih mengarah pada aktivitas juga, cuman tidak disebutkan berasal dari akal, dan artinya sebuah aktivitas yang sedang dilakukan, hanya sekedar itu. Nah, kemudian berkembang juga kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini berkaitan dengan pengertian budaya itu kemudian dikembangkan sebagai suatu cara hidup. Jadi, jika melihat pengertian ini cukup umum, cara hidup itu banyak sekali. Baik itu pertanian, perkebunan, kemudian juga pertukangan, itu kan cara hidup juga. Kemudian juga perdagangan. Nah, segala hal aktivitas yang berkaitan tujuan untuk kehidupannya itu disebut budaya. Kurang lebih seperti itu yang dimaksud sebenarnya. Kemudian tentunya inilah sebagai produk yang dikembangkan oleh
masyarakat atau manusia secara kelompok, kemudian diwariskan. Artinya tidak mentok pada satu generasi, tetapi juga tentunya diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Sehingga ada budaya-budaya yang memang benar-benar memiliki usia yang cukup panjang. Selain itu, budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, di mana budaya tersebut bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Ini semakin umum ini pengertiannya. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komutatif, dan tentunya unsur-unsur sosial budaya ini tersebar meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Ya, tentunya budaya itu adalah sebuah produk yang bersifat kompleks dan juga abstrak. Tidak bisa kita tidak bisa kita menyebutkan hanya satu tindakan itu adalah sebagai budaya, tetapi ini berkaitan dari semua aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh manusia itu bisa disebut sebagai budaya, baik sebagai aktivitas upacara, aktivitas perekonomian, kemudian aktivitas belajar dan lain sebagainya, itu bisa disebut sebagai budaya. Nah, kemudian adapun unsur-unsur kebudayaan. Nah, karena budaya itu sangat kompleks, jadi budaya itu terdiri dari beberapa unsur-unsur ya, menyebabkan adanya kebudayaan itu berkembang. Nah, seperti yang disebutkan menurut Kocaraningrat, unsur-unsur kebudayaan itu adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, dan sistem mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Dan ini cukup banyak sekali unsur-unsur kebudayaan tersebut, mulai dari bahasa, dan setiap kebudayaan itu berkembang tentu memerlukan bahasa. Ini adalah sebuah sebuah alat yang digunakan untuk meneruskan kebudayaan itu sendiri. Nah, jadi tanpa ada bahasa, tentunya kebudayaan itu tidak bisa berkembang ataupun diwariskan ke generasi lainnya. Dan tanpa bahasa pun kebudayaan itu tidak bisa disampaikan secara menyeluruh, baik kepada orang asing maupun orang yang ada di lingkungan kita. Nah, itu salah satu unsur dari kebudayaan. Kemudian ada sistem pengetahuan. Nah, ini berkaitan dengan ide yang ada dalam diri manusia. Jadi manusia itu bisa mengembangkan kebudayaan yaitu melalui sistem pengetahuan. Artinya bagaimana cara mereka menyebarluaskan, kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya, dan lain sebagainya yang mereka lakukan untuk melestarikan kebudayaan mereka itu sendiri. Kemudian adapun juga sistem kemasyarakatan atau organisasi. Nah, tentu jika tidak ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, tentunya kebudayaan itu tidak bisa berkembang. Karena yang mengembangkan budaya itu adalah manusia itu sendiri. Jadi jika mereka hanya sendiri, tentunya budaya itu tidak bisa berkembang karena berbagai aktivitas itu harus saling berkaitan dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Kemudian ada unsur lainnya adalah sistem peralatan hidup atau teknologi. Yang dimaksud di sini adalah alat-alat yang mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga aktivitas-aktivitas ataupun alat-alat tersebut yang mereka gunakan itu kemudian memunculkan kebudayaan-kebudayaan tertentu. Seperti misalnya
masyarakat petani menggunakan cangkul untuk berkebun. Kemudian ada juga dari nelayan, kemudian mereka bisa mengembangkan perahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga peralatan dan teknologi yang mereka kembangkan itu kemudian menjadi sebuah unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Tanpa adanya peralatan dan teknologi itu, ya tentunya kebudayaan itu tidak bisa akan terjadi. Kemudian ada sistem mata pencarian, seperti misalnya yang saya sebutkan tadi dari si petani itu adalah sistem mata pencariannya adalah bertani, berkebun. Dalam aktivitas bertani dan berkebun itu kemudian memunculkan berbagai aktivitas hidup atau aktivitas pekerjaan yang mereka tampilkan, dan tentunya dari aktivitas itulah kemudian mereka akan memunculkan kebudayaan-kebudayaan baru atau kebudayaan-kebudayaan yang mereka kembangkan. Seperti misalnya di Bali itu ada disebut sistem subak, itu adalah bagian dari budaya Bali yang dikembangkan dari abad ke-8, kemudian itu menjadi budaya yang sangat berharga sampai saat ini, yang pada dasarnya itu adalah kegiatan aktivitas yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai mata pencarian mereka, petani, untuk bisa menanam padi dan menghasilkan beras untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian ada juga sistem religi seperti misalnya berkembangnya agama-agama yang muncul maupun dinamisme dan animisme yang berkembang sebelum adanya agama-agama luar yang masuk Indonesia, terutamanya dalam sistem religi itu kemudian mengembangkan budaya-budaya tertentu. Seperti misalnya di Bali terdapat banyak tinggalan arkeologi, benda-benda yang memang yang memang benar-benar digunakan oleh masyarakat zaman dulu untuk pemujaan. Seperti misalnya ada lingga, ada lingga yoni, ada arca Ganesha, ada arca Wisnu dan lain sebagainya. Juga ada punden berundak, juga ada nekara. Itu adalah media-media yang digunakan sebagai pemujaan, yang itu tentunya itu adalah bagian dari sistem religi yang kemudian sekarang bisa ditemukan sebagai hasil kebudayaan masyarakat zaman dulu. Kemudian unsur yang terakhir adalah kesenian. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia itu mengandalkan ide, akal. Nah, kemudian dari mengenalkan ide dan akal itulah mereka menghasilkan kreasi atau hasil karya yang mereka kembangkan dari pengembangan ide dan akal mereka itu sendiri, sehingga mereka bisa menghasilkan bentuk-bentuk kesenian-kesenian tertentu, baik itu seni tari, seni benda. Seni benda maksud saya adalah seni yang berwujud benda, seperti misalnya arsitektur, kemudian alat-alat tertentu, alat-alat musik dan lain sebagainya. Dan ada juga kesenian yang berbentuk aktivitas seperti tarian, dan ada juga kesenian yang berbentuk gambar dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebagai unsur-unsur kebudayaan. Dan dengan adanya kesenian tersebut, budaya itu jadi indah dan berkembang. Baik, kita lanjut di wujud kebudayaan. Jadi kebudayaan itu dari segi wujud terdiri dari 3 wujud, yaitu sistem ide, aktivitas, dan benda. Nah, seperti yang kita sebutkan dari tadi, wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide itu berupa gagasan, norma, peraturan, dan sejenisnya. Ini merupakan wujud ideal kebudayaan, sifatnya abstrak. Lokasinya dalam pikiran masyarakat di mana kebudayaan itu hidup. Nah, jadi wujud yang pertama ini adalah masih sifatnya abstrak, tidak bisa kita nikmati secara langsung,
tapi ini masih dalam bentuk pikiran manusia yang kemudian dituangkan dalam benda-benda atau aktivitas-aktivitas tertentu. Seperti misalnya norma, peraturan itu adalah bagian dari kebudayaan ide, bentuk ide. Kemudian dituangkan dalam sebuah kertas sehingga menjadi undang-undang, awik-awik, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari kebudayaan ide. Bentuknya ide, tapi dituangkan dalam sesuatu media tertentu. Kemudian wujud yang kedua adalah aktivitas. Nah, jadi ini masih bisa kita lihat secara nampak. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ada sebuah manusia yang meloncati batu. Ini adalah kebudayaan dari Nias. Ini adalah sebuah aktivitas budaya yang mereka kembangkan dari turun-temurun, yaitu meloncati batu sebagai ukuran ukuran mereka sebagai lelaki. Nah, ini adalah sebuah kebudayaan bentuk aktivitas. Jadi kita masih bisa menikmati secara langsung, tidak begitu abstrak, tapi pada momen-momen tertentu. Jika misalnya di Bali itu banyak sekali kebudayaan yang berbentuk aktivitas, seperti tarian, kemudian ada upacara ngaben, galungan, dan lain sebagainya. Kemudian wujud kebudayaan yang berikutnya adalah sebagai benda hasil karya manusia. Jadi ini sangat konkret, jadi sangat nyata. Jadi kapanpun mereka bisa menikmatinya sebagai hasil benda. Seperti misalnya Borobudur, Prambanan, itu adalah hasil kebudayaan manusia zaman lampau yang berkembang sekitar abad ke-7, 700 Masehi. Sekarang kan sudah 2000 Masehi, 2020 Masehi. Jadi di 1300 tahun yang lalu mereka sudah bisa menghasilkan karya yang mereka bentuk dalam sebuah candi-candi. Nah, itu hasil kebudayaan yang berbentuk benda, dan karena itu wujudnya konkret, dan meskipun itu berada di 1300 tahun yang lalu, sampai saat ini kita masih bisa menikmatinya. Dan jika itu aktivitas, ya tentu kita tidak bisa menikmati, karena sifatnya adalah sekarang, artinya terkini. Ya, jika kita ingin melihat misalnya tarian kecak, ya kita harus ke Uluwatu di Jimbaran untuk bisa menikmati, dan waktunya juga kita harus bisa tentukan. Dan tidak bisa kan, jika misalnya sudah kemarin ada kecak, kita sekarang datang ke sana, ya tentunya kita belum tentu menemukannya. Itu kurang lebih. Jika semasih benda itu ada, ya kita bisa melihat kapanpun kita ingin melihat. Nah, itu perbedaannya wujud kebudayaan, yaitu ada ide, aktivitas, dan benda. Pada intinya seperti itu. Kemudian kebudayaan itu juga mengalami perubahan. Jadi seperti yang kita sebut dari tadi, sifat kebudayaan itu adalah dinamis, selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, apa yang menyebabkan kebudayaan itu berubah? Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi perubahan lingkungan ada beberapa faktor, misalnya pendangkalan muara sungai yang berbentuk delta, rusaknya hutan karena erosi atau perubahan iklim sehingga terbentuknya tegala. Jadi di setiap lingkungan itu sangat bergantung kepada lingkungan atau alam. Jika lingkungan alam berubah, tentunya kebudayaan juga akan berubah. Nah, kemudian secara perubahan yang disebabkan oleh demografis, yaitu jumlah penduduk dan lain sebagainya. Jika kepadatan penduduk yang terjadi, tentunya akan mengubah kebudayaan di lingkungan tertentu. Seperti misalnya di Jakarta, yang awalnya sebelum terjadi kepadatan penduduk, mereka itu bisa membuat rumah, kemudian berhidup rukun di lingkungan tertentu yang rapi dan bersih. Kemudian karena kepadatan penduduk, tempat cukup padat dan tidak bisa berbagi karena sudah kepadatan, mereka akan membuat rumah di tempat-tempat kosong yang bisa mereka manfaatkan. Seperti misalnya pada gambar, ada yang
membuat rumah di kolong jembatan. Nah, ini akibat dari perubahan demografis sebenarnya. Kemudian perubahan disebabkan oleh konflik sosial. Jadi adanya sebuah pertemuan masyarakat A dan B, seperti misalnya program transmigrasi, ini akan menyebabkan sebuah konflik sosial karena adanya benturan budaya pendatang dengan penduduk asli. Nah, dengan adanya perubahan ini, maksudnya adanya pertemuan ini akan menyebabkan konflik sosial, sehingga dengan adanya konflik sosial itu beberapa kebudayaan dan budaya yang mereka jalani akan terhambat dan tentunya akan menjadi sebuah hal perubahan budaya yang mereka lakukan. Kemudian ada juga penyebaran agama. Nah, seperti misalnya kita ketahui di Indonesia adanya agama Hindu yang masuk dibawa dari India, yang awalnya adalah mereka belum mengenal agama Hindu dan Buddha dan Islam dan lain sebagainya, mereka masih memiliki budaya kepercayaan yaitu dinamisme atau mempercayai hal-hal yang begitu besar seperti gunung, laut, dan lain sebagainya dalam bentuk wujud benda-benda tertentu, ya dengan adanya masuknya agama Hindu, kemudian diiringi dengan mitologi-mitologi tertentu, kemudian memunculkan budaya-budaya baru seperti misalnya ada cerita yang berkembang dengan Ramayana, kemudian ada juga bangunan-bangunan suci yang hampir mirip dengan di India seperti Prambanan, kemudian juga stupa-stupa seperti di Borobudur itu adalah bagian dari kesenian atau kebudayaan orang-orang India yang kemudian dibawa ke sini. Nah, itulah salah satu penyebab terjadinya perubahan kebudayaan yang terjadi. Kemudian perdagangan. Nah, seperti yang kita ketahui Indonesia itu berada di sebuah tengah-tengah benua yang sangat besar seperti misalnya benua Amerika dan benua Eropa. Jadi hal itu menyebabkan Indonesia itu menjadi persinggahan dari orang-orang asing. Kemudian dengan adanya perdagangan ini akan memunculkan budaya-budaya baru. Kemudian karena adanya masuk budaya Eropa, maksudnya masuknya orang-orang Eropa, kemudian memunculkan budaya-budaya Eropa yang sehingga melakukan perubahan di budaya-budaya tertentu. Jadi misalnya di Indonesia awalnya adalah penganut agama Buddha, Hindu, dan Islam. Dengan masuknya orang Eropa, kemudian munculnya kepercayaan baru yaitu Katolik. Dan tentunya mereka merubah budaya-budaya tertentu. Misalnya yang awalnya bangunannya hanyalah sebuah masjid, kemudian adanya agama Kristen yang masuk, ya tentu memunculkan budaya baru atau gereja-gereja yang mereka buat yang memang notabene adalah hasil dari kebudayaan orang Eropa. Nah, itu salah satu penyebab perubahannya adalah adanya perdagangan yang melakukan kontak antara orang asing dan orang dalam. Kemudian apa sih kaitan manusia dengan kebudayaan? Nah, kita sudah bahas dari tadi sebenarnya manusia itu adalah yang mengembangkan ide dan kebudayaan itu adalah hasil dari ide yang mereka kembangkan. Jadi manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan. Nah, bisa dicatat di sini adalah manusia itu adalah menciptakan kebudayaan mereka sendiri, kemudian melestarikan secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Tuhan. Dan manusia dan kebudayaan pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat. Hampir semua tindakan dari manusia itu adalah merupakan kebudayaan. Jadi manusia mempunyai 4 kedudukan terhadap kebudayaan. Nah, jadi seperti yang kita sudah sebut dari tadi adalah manusia itu adalah yang menciptakan kebudayaan. Kemudian mereka pula yang melestarikan kebudayaan itu sendiri, dan mereka pula yang akan mengakhiri kebudayaan itu sendiri karena sesuatu dan lain hal.
Jadi dalam konteks ini manusia itu adalah yang memiliki budaya, baik dari membuat, melestarikan maupun menghancurkan. Kemudian tanpa adanya manusia, ya tentu budaya itu tidak terjadi. Karena budaya itu sangat luas dan umum, tidak hanya dari hal yang diciptakan, tapi ada juga dari hal yang spontan, yaitu tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, kemudian menjadi hasil kebudayaan itu sendiri. Ya, adapun 4 kedudukan manusia dalam sebuah kebudayaan. Yang pertama adalah penganut kebudayaan, kemudian pembawa kebudayaan, manipulator kebudayaan, dan pencipta kebudayaan. Nah, sudah saya jelaskan dari tadi, yaitu manusia itulah penganut kebudayaan itu sendiri, karena mereka yang membuat, ya mereka yang menjalankan. Kemudian pembawa kebudayaan, ya seperti misalnya tadi ada orang Eropa yang masuk ke Indonesia, kemudian mereka membawa budaya Eropa yang kemudian dikembangkan di Indonesia. Itu juga sebagai pembawa. Nah, pembawa juga bisa kita artikan dalam sebuah aktivitas turun-temurun dari generasi A ke generasi B. Itu juga disebut sebagai pembawa kebudayaan. Kemudian juga manipulator. Jadi manusia itu meniru kebudayaan orang, kemudian ditirukan di orang lain, yaitu sebagai bagian dari tindakan manipulator. Nah, sebagai pencipta, seperti yang kita ketahui, manusia itu adalah memiliki akal dan ide. Dengan ide itu mereka menciptakan kebudayaan yang mereka gunakan untuk memudahkan dirinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kaitan manusia dengan kebudayaan. Dan terima kasih yang terakhir, dan saya berterima kasih sudah bisa menyimak atau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti dan bisa dipahami betul oleh mahasiswa. Ya baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat belajar. Terima kasih.